tetapi juga kita bisa memakai agen-agen di sasaran yang akan kita serang. Jadi kalau kita balik, Indonesia sebelum diserang oleh pihak luar, itu pasti akan diinfiltrasi dulu. Nah, kalau dulu zaman sebelum 17 Agustus 45 itu kan menggunakan kekuatan militer, ya pasti infiltrasinya juga dengan kekuatan militer, intelijen militer dan sebagainya. Karena sekarang pakai ekonomi, yaitu yang dimasukkan adalah infiltrasi ekonomi. Nah, infiltrasi itu bisa oleh agen-agen mereka, tetapi juga bisa oleh orang-orang kita yang sudah dicuci otaknya, di brainwashing, kemudian dikembalikan, bahkan di sini didudukkan sebagai pejabat-pejabat kita. Nah, itu strategi untuk memenangkan perang. Jadi kalau kita sekarang AFTA ditandatangani lah segala macam, kemudian itu PP nomor 7 ya tahun 2007 itu yang membuka seluas-luasnya akses, itu kan kalau kita yang punya nasionalisme, buset, ini bodoh amat ini gitu. Kita ini bodoh amat gitu. Jadi istilahnya menyediakan diri untuk dijajah. Nah, itu kalau di lingkungan masyarakat itu tidak jauh berbeda dengan, mohon maaf, PSK itu. Lonte. Dia bilang itu sama dengan lonte. Menyediakan diri gitu. Lonte jual diri sendiri. Menjual supaya pada masuk, supaya menjajah kita. Nah, jadi sebetulnya mereka yang pintar, yang bodoh itu adalah kita yang punya nasionalisme. Nah, kalau mereka pintar karena mereka itu memang semuanya agen neolib yang tadi disampaikan oleh Mas. Jadi saya teringat kata-kata tadi itu, jargon di zaman dulu, zaman masih pakai ejaan lama itu. Hai pemuda, tulisannya masih pakai OE. Hai pemuda, masa yang akan datang selain milikmu juga tanggunganmu. Nah, ini harus dicermati betul. Jadi masa yang akan datang Republik Indonesia itu bukan saya lagi, bukan milik saya, bukan milik SBY, bukan milik Sri Mulyani, bukan milik tadi itu Mari Pangestu, tetapi adalah milik adik-adik ini semua, kaum pemuda. Dan yang nomor 2, masa depan itu juga tanggunganmu. Utangnya banyak. Jadi kalau sekarang banyak utang, yang menanggung itu pemuda. 10.000 triliun investasi. Nah, pemimpin kita itu, presiden kita sekarang banyak utang-utang, diam aja. Banyak utang, banyak yang dikorupsi kan gitu. Semakin banyak utang, semakin dikorupsi. Dulu waktu tahun 2004, Pak SBY itu terpilih menjadi presiden, kemudian mencanangkan kita akan memberantas korupsi Paling depan. dan saya akan menjadi orang paling depan, bahkan menjadi panglima pemberantasan korupsi. Apa kata saya pada waktu itu? Saya kan seniornya, jelek-jelek juga senior dia. Saya bilang sama dia itu, Pak SBY, kalau betul-betul mau memberantas korupsi,